Perebutan gelar juara dunia catur tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan skor sementara dari 11 game. 6 untuk Ian Nepomniachtchi, Ding Liren 5. Ketinggalan 1 poin, Ding Liren di game ke-12 memegang buah putih. Memulai dengan langkah D4, Nepo Kuda F6, Ding Kuda F3, Hitam D5, dan Kole sistem pembukaan mengejutkan dipilih oleh Ding Liren untuk menyamakan kedudukan di game ke-12 ini. Teman-teman, Kole sistem pertama kali dimainkan oleh Edgar Kole di tahun 1900. Mantan juara dunia catur yang terkenal. Ahli bermain dengan Kole sistem adalah Vladimir Kramnik dari Rusia. Nepomniachtchi menjawab dengan langkah C5, putih kuda B2. Kemudian hitam memukul pion D4, putih memukul balik, dan hitam menteri C7, putih C3. Hitam gajah D7 mencegah langkah gajah ke petak B5. Putih lanjutkan dengan gajah D3, hitam kuda C6, putih mengamankan raja, hitam gajah G4. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng E1, hitam E6, putih kuda F1, hitam gajah D6. Ya, putih lanjutkan dengan gajah G5, hitam rokade di langkah ke-11. Ini menarik teman-teman, karena sekali lagi seperti di game sebelumnya, Nepomniachtchi mengizinkan Ding Liren. Langkah berikutnya, gajah memukul kuda, pion memukul gajah. Secara struktur pion, mungkin ini kurang bagus ya teman-teman, karena pion tumbuk. Tapi tahukah teman-teman bahwa di game sebelumnya Nepomniachtchi menang dengan susunan pion tumbuk ini. Hitam memiliki sepasang gajah dan putih melanjutkan dengan kuda G3 dengan tujuan H3 mengancam gajah dan mencegah gajah ke petak H5 atau F5. Hitam merespon taktis dengan F5, putih H3, gajah memukul kuda F3, menteri memukul gajah, dan hitam kuda E7. Manuver dilakukan oleh Nepo, putih melanjutkan dengan kuda H5, hitam raja H8, putih mendobrak dengan G4. Pion tidak boleh dimakan karena ada apa? Ada ancaman menteri ke petak F6, raja ke petak E8, skak menteri G7. Jadi hitam menjawab dengan langkah benteng ke petak G8. Putih raja H1 menghindari pin, hitam kuda G6. Putih menarik gajah ke petak C2, langkah yang kurang bagus. Karena kemudian hitam menyerang dengan kuda H4 menempatkan posisi kuda yang sangat solid. Putih menteri E3, hitam benteng G6. Mencegah masuknya menteri ke petak H6. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng G1, hitam F4, putih menteri D3, hitam menteri E7. Putih benteng A ke petak E1, hitam menteri G5, mulai menyerang ke sayap raja. Ding dalam tekanan, dia coba breakthrough the position, membongkar posisi dengan mengganggu dari sayap menteri. Nepo memukul pion C4, putih menteri C3, Nepo B5 membiarkan benteng yang dimakan di petak G6. Dan sebenarnya ini sudah keunggulan besar bagi pecatur nomor 1 Rusia ini. Apa yang akan terjadi apabila gajah memukul benteng? Kita akan bahas di setelah kita bahas gamenya ya teman-teman. Kemudian putih A4, hitam B4, putih memukul pion C4, dan hitam benteng A ke petak G8. Putih melanjutkan dengan menteri C6, hitam gajah ke petak B8. Ini blunder besar yang dilakukan di langkah ke-28 oleh Nepo. Tapi sayang, Ding tidak melihat hukuman yang tepat, yaitu gajah memukul benteng. Ding melewatkan itu dan dia memilih menteri B7 dengan tujuan mengancam pion F7 dan juga mengancam pion B4 sekaligus menjaga petak D5 yang akan dilakukan skak oleh hitam. Kemudian Nepo benteng H6. Seharusnya dia bisa memenangkan pertandingan dan memiliki keunggulan dengan kuda ke petak F5, tapi juga blunder dibalas blunder. Kemudian putih gajah E4, hitam benteng F8, blunder lagi dilakukan oleh Nepo. Putih memukul pion B4, tepat kali ini Ding Liren. Hitam menteri D8 menjaga benteng, putih menteri C3 dengan ancaman tidak langsung menteri kepada raja ke petak H8, hitam kuda G6. Putih menyolidkan keadaan dengan gajah ke petak G2, positional move dengan tujuan juga D5 menghantam apa yang menutup di petak E5. Hitam menteri H4, putih benteng E2, dan langkah ke-34. Blunder fatal dilakukan oleh Nepomniachtchi. Kali ini Ding memanfaatkan keadaan dengan, kalian bisa tebak apa langkah terbaik putih? Yap, tepat banget, benteng memukul pion E6. Boom! Hitam benteng memukul kuda, dan kemudian pion memukul benteng
menteri memukul pion, putih D5, raja G8, putih D6. Langkah ke-38, Nepomniachtchi menyerang. Kenapa? Karena putih tinggal lanjutkan dengan gajah D5, benteng E6 memukul kuda di petak G6. Ya, bagaimana hitam melanjutkan permainan? Ya tidak bisa teman-teman, karena ini sudah kalah dan langkah D6 ini mematikan kekuatan dari gajah di petak D8. Dingliren menyamakan skor menjadi 6-6 di game ke-12 ini. Kita bahas langkah sebelumnya teman-teman. Poin pentingnya dari game ini adalah usaha yang dilakukan oleh oleh Dingliren ya dengan langkah C4 untuk mengganggu Nepomniachtchi. Kemudian Nepo sebenarnya benar memukul pion C4. Kenapa putih nggak pukul balik? Karena ada ancaman dari hitam yaitu kuda ke petak F3, garpuan 2 benteng. Nah, menteri C3 dimainkan, kemudian hitam menjalankan B5. Sebenarnya ini mantep banget jalannya. Kemudian putih A4 dan hitam B4. Ini langkah yang oke, masih dianggap unggul bagi hitam. Kemudian benteng A ke petak E8 ini blunder ya, sehingga menurunkan keunggulan dari hitam. Harusnya di sini adalah jalan kuda ke petak F3 yang dimainkan oleh putih. Apabila gajah petak E4 mungkin, maka hitam akan melakukan menteri ke petak A4 mengancam skakmat. Apabila kuda memukul gajah memukul kuda, maka skakmat. Apabila raja ke petak G2, apa yang akan dimainkan oleh pemain putih? Pemain hitam, maka hitam akan menjawab dengan kuda G5 dengan tujuan menteri memukul pion H3 skakmat. Nah, apabila menteri ke petak D3, maka hitam dapat memainkan langkah F3 skak, yang apabila dimakan, maka menteri memukul pion H3 skakmat. Sayang Nepomniachtchi lebih memilih benteng A ke petak G8 yang blunder, kemudian putih menteri C6 dan blunder fatal kembali dilakukan dengan gajah B8. Nah, harusnya di sini hitam memainkan langkah kuda F5. Jadi penting banget ya memindahkan kuda dari petak A4 ke petak F5. Tujuannya adalah untuk apabila putih ya memukul kuda, maka menteri memukul kuda H5 dengan ancaman checkmate menteri memukul pion H3. Nah, kalau misalkan putih memukul dengan gajah, maka hitam akan merespon dengan pion memukul gajah. Ya, intinya menteri ke petak A4 ini selanjutnya. Nah, dia lebih memilih gajah B8, kemudian putih sebenarnya bisa unggul besar di sini apabila gajah memukul benteng, artinya baik-baik saja. Apabila pion memukul gajah, maka putih dapat melanjutkan dengan benteng memukul pion E6. Apabila memukul kuda, maka putih akan benteng E8, menyederhanakan permainan. Oke, secara materi kalah, tapi secara serangan putih akan menang. Nah, kemudian gajah B8 menteri B7, sebenarnya ini masih menang untuk hitam apabila ya kuda F5 sayangnya tidak dipilih sekali lagi. Nah, itulah yang terjadi teman-teman, dan akhirnya blunder dibalas blunder. Kemudian paling fatal yang dilakukan oleh hitam adalah langkah F5 ini, yang kemudian ya Nepomniachtchi seperti ngoceh sendiri di tempat pertandingan dan ya ujungnya kalah dengan seperti ini. Nah, kalau misalkan dia melakukan upaya ya, apabila tidak memukul kuda dengan contohnya menjalankan pion F3 di sini, maka putih akan memainkan langkah gajah ke petak F1. Nah, apabila benteng memukul kuda, maka akan dijawab makan. Apabila menteri F4 dengan tujuan skakmat petak H2, maka akan dijawab benteng D3. Itulah yang terjadi. Jadi kemungkinan akan ada 14 game karena skornya jadi 6-6 di 12 game, dan besok sore akan ada lanjutan game ke-13, sisa 2 game. Siapa yang akan jadi juara teman-teman menurut kalian? Coba komen, dan jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Jangan lupa follow TikTok aku.